Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Pria muda berambut perak, yang prestisenya mengejutkan, dan momentumnya, seluruh dunia tampaknya ada karena dia. Seluruh lapisan ke-17 neraka bergetar dengan kedatangannya. Dia setinggi tuan yang memandang rendah makhluk hidup. Tempat tidur tulang menggantung tinggi di atas langit, dan pemuda berambut perak itu diam, berbaring diam di tempat tidur tulang, menderita mata sang-sang dan menatap dingin ke arah kerumunan. Sekuat orang tua di dalam kubur, tidak hanya berseru, iblis Tuhan. Situ totem juga sangat berubah, seolah-olah mengingat sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri, tanyakan bumi yang luas, siapa yang naik turun? Hanya aku, iblis. Apakah itu, yang legendaris, iblis? Dewi Dugu Xiao Xuan agak linglung, dan kemudian berteriak, Paman Iblis Master, apakah Anda masih hidup? Dia seperti bunga kosong yang melamun, meninggalkan gambar sisa di tempat. Sosok cantik itu tampak seperti pelangi, muncul tinggi di atas. Di sebelah tempat tidur tulang. Dugu Xiao Xuan tampaknya tidak takut pada setan generasi mega ini, dia berteriak dengan gembira, Paman Iblis, Anda sedang berbicara, mengapa Anda hidup? Ayah saya, mengapa ia tidak bertahan? Perubahan-perubahan mata Iblis Raja melotot, tetapi tidak ada kata-kata. Paman Iblis Master, Anda berbicara, mengapa ayah saya tidak bangkit? Saya tahu dia bersembunyi di makhluk fana, dan dia pasti akan dapat kembali ketika Yin dan yang kacau itu hilang. Ketenangan normal, Iblis masih, seperti pusat dunia ini, seperti puncak tertinggi di dunia, dan perlu diperhatikan. Dewi Dugu Xiaoxuan ingin mengguncang Tuan Iblis lebih jauh, tetapi kekuatan yang tidak disebutkan namanya meletus dalam sekejap dan mengejutkannya. Pergerakan mata Iblis Raja itu, terkunci pada palankes besar di udara, mulai menatap sinar jiwa di atasnya, dan matanya secara bertahap mengungkapkan dua kemegahan. Kemudian, gelombang kuat yang mengguncang bumi pecah dalam sekejap, sehingga beberapa master tertinggi di tempat itu terasa seperti fluktuasi di bawah gunung dan lautan di lautan. Napas orang gila itu menyinari palankes dalam sekejap, dan iblis lenyap dari udara tipis. Ketika dia muncul lagi, tempat tidur tulang sudah membawanya di samping bayangan jiwa buram di palankes. Bayangan jiwa yang samar-samar tampaknya spiritual, ia tampaknya berjuang dengan rasa sakit, dan kemudian tiba-tiba mengangkat telapak tangannya untuk menepuk setan. Fluktuasi besar dalam energi telah mengekspos warna yang bermartabat dari pemelihara makam tua dan totem dari barat. Iblis tidak menghindar, tetapi sepasang mata tiba-tiba sedalam lautan, mengungkapkan dua cahaya ilahi Zanzuang, sama seperti kekosongan gelap, tiba-tiba menghantam dua kilat, dan menghancurkan kekuatan telapak tangan yang besar yang ditembakkan oleh telapak tangan itu. Sado-sado tiba-tiba meledak menjadi gelombang kesadaran gelombang seperti gunung dan sungai, dan raungan gila tiran itu meledak, roar. Kekosongan terus runtuh, jiwa-jiwa burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di tanah dimusnahkan dalam sekejap, dan raungan sihir yang mengerikan bahkan dapat merobek jiwa manusia. Bahkan jika mereka sekuat Chenan dan Zijin Shenlong, mereka tidak tahan, hampir jatuh di udara. Dua sinar jahat meletus di mata jiwa bayangan, yang menentang mata Raja Setan. Pada saat yang sama, palankes besar terbang keluar dari bawah kaki Soul Shadow, gemetar hebat, dan menyapu setan. Ledakan. Demon Lord dan Soul Shadow saling menatap, dan tidak menghindari palankes sama sekali. Tempat tidur tulang yang ditumpuk oleh tengkorak para dewa hancur dalam sekejap, berubah menjadi debu, dan jatuh di udara. Namun, setelah palange yang besar menarik tempat tidur tulang yang patah, meskipun itu sangat terpecah pada iblis, tetapi itu tidak mengguncangnya, dan ia dikejutkan oleh kekuatan tiran. Mata besar leluhur jauh dari keluarga Chen, masih memancarkan cahaya acuh tak acuh, berdiri diam di langit yang jauh. Chen Zan memegang pedang 1000 kaki, mengungkapkan jejak kebingungan, dan pada saat yang sama dia penuh energi, dia berdiri di sana dengan mantap. Para penjaga makam tua, totem barat, dan para dewi tidak berarti apa-apa. Mereka ingin diam-diam menyaksikan bagaimana penguasa iblis legendaris begitu kuat. 10 kaki panjang puluhan kaki, meledak dari fluktuasi energi yang mengerikan, dan menabrak iblis lagi. Pada saat ini, Gao Tian tiba-tiba pecah, dan Bai Jiangtai, yang telah lama menghilang, tiba-tiba pecah di udara, dan langsung menuju palankes. Dua baris kata di atasnya, ratusan juta jiwa adalah prajurit, dan jutaan dewa dan setan adalah jenderal. Orang tua di kuburan berkata kepada dirinya sendiri, peron penyembahan dibuat oleh pengorbanan iblis. Jiwa yang tersisa yang tersembunyi di atasnya pastilah miliknya. Selama tabrakan sengit antara palankes dan platform pemujaan, gambar hantu perlahan-lahan muncul dari platform pemujaan dan terkondensasi menjadi jiwa yang tersisa. Dewi Dugu Xiaoxuan berkata kepada dirinya sendiri, apakah karena energi dari jiwa kecil yang menyembunyikan iblis di Taichung sehingga dia tidak mati? Jiwa yang tersisa muncul di panggung penyembah juga samar-samar, tetapi kekuatannya sama ganasnya dengan jiwa yang tersisa muncul di palankes, dan itu seperti dunia kehikmatan. Bayangan jiwa yang Tian mengeluarkan raungan panjang, yang merupakan kejutan dari jiwa. Dia tiba-tiba menyingkirkan stasiun ibadah dan dengan cepat bergegas keluar ke tubuh iblis tidak jauh. Ledakan. Suasana keras seperti dunia yang hancur keluar dalam sekejap. Kekuatan iblis begitu kuat sehingga energi mengerikan berfluktuasi ke setiap sudut neraka ke-17 dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba, seperti ombak besar, dia berbalik dan bergegas ke tubuhnya. Iblis berdiri perlahan dari kondisinya yang setengah berbaring, rambut perak panjangnya menari-nari di angin, dan nafas memenuhi pemandangan itu, matanya masih menatap jiwa yang tersisa yang terpisah dari palankes.
Sekarang, energi jiwa sisa Dewa Iblis disatukan dengan tubuh dan pengetahuan spiritual yang tidak dapat dihancurkan, dan itu telah mencapai keuntungan luar biasa, menderu sisa-sisa Palankes ke langit, dan tidak lagi bersaing dengan Dewa Setan dalam tingkat spiritual, tapi kehampaan bayangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Iblis. Master Iblis itu mengusap telapak tangannya, dan tirai cahaya tebal menyelimuti jiwa yang tersisa, dan kemudian dia menekannya di dalamnya. Pada saat ini, Palankes menari dengan keras dan menyingkirkan stasiun ibadah dan bergegas dengan cepat. Iblis mendengus dingin, dari deterensi jiwa, tiba-tiba Palankes mandek, dan berhenti sebentar di udara untuk sesaat. Setan itu berubah menjadi telapak tangan besar, seolah-olah itu bisa mengumpulkan dunia, dan membungkus Palankes di dalamnya dalam sekejap. Segera setelah ledakan keras, rambut perak iblis menari liar, mengungkapkan desahan yang tak ada habisnya, seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah malam datang. Ledakan. Dengan suara keras, Palankes meledak, dan dunia kembali ke Qingming. Palankes yang menekan lapisan neraka ke-18 dipotong menjadi abu terbang oleh iblis, dan menghilang di antara langit dan bumi. 9 tetes air darah merah cerah terkondensasi dalam kekosongan, terus berputar di sekitar iblis. Iblis mengemudikan 9 tetes darah ke tirai tipis yang berat, dan darah menyatu dengan sisa yang berjuang. Telapak tangan iblis terus-menerus bergesekan, dan ia memasuki energi tanpa akhir. Apa yang dia lakukan? Dewi Dugu Xiao Xuan bingung. Lelaki tua yang dilanda kuburan itu berkata dengan bermartabat, pemurnian jiwa. Setelah 9 tetes darah bergabung ke dalam jiwa yang tersisa, kekuatannya meningkat dengan cepat meskipun iblis menekannya, tampaknya jiwa yang tersisa dapat keluar dari tempat yang disegel setiap saat. Jiwa yang tersisa meraung dengan panik, dan sepertinya menahan rasa sakit yang hebat. 9 tetes darah terus berenang di tubuhnya, seberkas asap cahaya naik dari tempat yang lewat, dan akhirnya darah didistribusikan secara merata ke jiwa. Asap berkumpul di atas kepala jiwa yang tersisa, yang dimurnikan oleh 9 tetes darah dan kekuatan iblis. Situ totem tampak berat, berkata, 2 jiwa tersembunyi di tulang jari. 9 tetes darah iblis yang asli tampaknya memiliki akar yang sama dengan jiwa yang tersisa, dan asap awan putih tampaknya memiliki akar yang sama dengan tulang jari. Setelah asap awan putih melayang keluar, jiwa yang tersisa terbangun dari amarah, dan meraung di langit, telapak tangannya menyapu, dan menutupi asap awan putih di dalamnya. Dan iblis juga menembak tepat waktu, memurnikan energi tak dikenal seperti awan putih dengan jiwa yang tersisa. Setelah setengah jam, awan putih dan kabut meledak menjadi cahaya terang, meledak dengan ledakan keras, dan benar-benar menghilang di udara. Demon Master Megatron memberi isyarat kepada jiwa yang tersisa, dan keduanya terbang bersama untuk menyembah dan berdiri berdampingan. Penjaga makam tua dan totem barat di kejauhan semua terkejut. Iblis membuat gerakan seperti itu, memungkinkan seseorang untuk berdiri berdampingan dengannya di platform ziarah, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang itu harus dapat duduk dengan kaki yang sama dengannya. Dewi Dugu Xiao Xuan berkata dengan gembira, apakah paman tuan ayahku? Tapi mengapa aku tidak merasakan sedikit pun napasnya? Jika tidak, di mana dia? Siapapun yang hidup tidak bisa mati. Setan akhirnya berbicara, ada jejak kesedihan dalam suara itu, jejak perubahan-perubahan, lebih tak berdaya. Dewi Dugu Xiao Xuan merasa kedinginan seperti gudang es, dia menggigil, aku tidak percaya, ayahku, tidak bisa, mati. Aku salah, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Kata-kata iblis sangat rendah. Saya tidak percaya. Iblis berkata dengan suara yang dalam, hidup dan mati saling bergantung, kematian pamungkas adalah kehidupan, dan kehidupan pamungkas adalah kematian, tidak ada keabadian abadi, tidak ada kematian abadi. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah langit yang tak berujung, ekspresinya menjadi lebih dan lebih acuh tak acuh, mengatakan, dunia ini telah mencapai era paling kacau lagi. Jika kita tidak dapat memberlakukan kembali hukum dan ketertiban, dunia akan mulai lagi, dan kita tidak akan bisa hidup. Hari ini, saya ingin memerintahkan 2 alam surga dan manusia untuk membuang semua ketidakpastian dari alam ketiga. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Situ totem sepertinya tahu apa yang akan terjadi, dan wajahnya agak jelek. Aku ingin mengajakmu ke dunia ketiga. Suara iblis itu sangat dingin. Kenapa? Situ totem terkejut. Hanya karena aku iblis. Apa yang bisa iblis bagi saya? Situ totem sangat marah. Aku pikir sudah cukup. Iblis berdiri di atas panggung. Mata suci di tengah totem barat terbuka dengan cepat, dan cahaya suci, yang diklaim mampu menghancurkan seluruh dunia, ditransmisikan melalui itu, pertama emas, lalu ungu, lalu biru, lalu merah. Sinar cahaya lebih sengit daripada sinar cahaya. Ketika nenek moyang jahat lahir terakhir kali, pada kesempatan huru hara besar, Redrao hanya menampilkan cahaya keemasan dan cahaya ungu, kali ini ia telah naik beberapa tingkat, orang dapat membayangkan keruwetannya tentang iblis. Tetapi semuanya sia-sia. Setan berkata-kata, demi kata dan berkata, membalikkan kekacauan yin yang. Ketika kata-kata iblis berakhir, hal-hal buruk terjadi, totem situ berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Meskipun ia mengaku sebagai tubuh jiwa yang abadi, ia mengatur ulang tubuhnya dalam sekejap dan dengan cepat berubah menjadi tubuh totem yang lengkap. Namun, yin dan yang memberontak mulai berlaku lagi, dan itu berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Dengan cara ini, situ totem terus berubah antara hidup dan mati, dan jatuh ke dalam siklus hidup dan mati, tidak ada kekuatan sama sekali untuk keluar dari kesulitan, yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian.
Wajah si tua makam berubah dan berkata, mengapa kamu menyiksanya seperti ini? Apakah kamu ingin melakukannya juga? Suara iblis itu cuek dan tidak mengandung emosi. Mau mencobanya. Lelaki tua di makam itu tampaknya tidak takut. Pada saat ini, Dewi Dugu Xiaoxuan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Paman Setan Lord, kamu terlalu banyak, apakah kamu ingin mengusirku ke dunia ketiga? Bukan hanya kamu, tetapi di dunia ini, semua orang kuat dari seri ini harus memasuki dunia ketiga. Gravekeeper tua itu tertawa dan berkata, Raja Iblis, kamu terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Sebelum kamu rusak, kamu mungkin tidak punya modal untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Sekarang, kamu bisa membiarkan semua orang kuat dari level ini dihalangi. Petik 2. Sudah cukup bagiku untuk bergandengan tangan dengannya. Kata iblis, menatap bayangan jiwa yang berdiri di sampingnya. Oke, biarkan aku melihat bagaimana kamu mengendalikan dunia. Pria tua di makam itu siap bertarung melawan iblis. Iblis berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, kamu akan menyesal. Selama pidatonya, ia dan jiwa yang tersisa di panggung penyembah meraung ke langit pada saat yang sama, bunyi melolong yang memekakkan telinga menembus ruang neraka ke-17 dan masuk ke dunia manusia. Pada saat ini, semua kultivator di situ merasakan getaran dari jiwa. Tidak lama kemudian, sosok besar Tai Chi bergegas ke lapisan neraka ke-17, melayang di atas kepala iblis dan jiwa yang tersisa. Langit yang luas, sosok Tai Chi besar yang tergantung di atas iblis dan jiwa yang tersisa berdiri berdampingan dengannya, jari-jarinya tidak kurang dari ratusan kaki, berputar secara diam-diam, memperlihatkan gelombang fluktuasi kekuatan yang agung, dan ada napas sepi seolah-olah itu sudah ada sejak zaman kuno. Nafas hidup dan mati sangat luas, seperti samudera dan lautan, bergelombang, ombaknya bergulir. Iblis dan jiwa yang tersisa di panggung akan lebih tinggi lagi. Di kejauhan, hati Chen Nan naik dan turun, dan sosok Tai Chi besar muncul, dia sangat merasakan gerakan di tubuhnya. Ada juga sosok iblis Tai Chi di tubuhnya, sekarang dia perlahan-lahan berputar, dan dia dengan jelas menangkapnya, irama. Wajah Tommy Keeper tua itu berubah dan berubah, mendesah, saya sudah lama tahu bahwa di hutan abadi, sosok setan Dewa Tai Chi mendekati kesuksesan, Anda benar-benar sebuah mahakarya. Saya ingin bersaing dengan Anda, tetapi sosok setan Tuhan muncul ya, lupakan saja. Petik 2. Iblis berkata dengan suara yang dalam, silakan pergi ke alam ketiga. Surga dan dunia terlalu rapuh. Karakter Anda dari peringkat ini seharusnya tidak tinggal lebih lama dan tidak tahan perjuangan Anda. Lelaki tua yang terserang makam dengan wajah hitam, tanpa ekspresi cekikikan yang biasa, terpaksa meninggalkan dunia asli. Sungguh menyebalkan bagi karakternya. Situ totem masih melayang-layang antara hidup dan mati, aturan, pemberontak yin dan yang tidak akan terangkat, ia akan selalu mengubah antara kerangka dan tubuh lengkap, ini benar-benar sakit luar biasa, setiap menit dan setiap detik mengalami rasa sakit karena kematian. Bisa dibayangkan betapa sombongnya hukum iblis. Duke Xiaoxuan, Dewi kecantikan yang luar biasa, jelas sangat tidak mau dan marah, dan dia sangat enggan untuk memasuki ranah legenda ketiga. Setelah memikirkannya sejenak, wajahnya mengeluarkan bisikan kebijaksanaan, berkata, bagaimana kamu bisa memaksaku ke tempat yang mengerikan itu? Paman Iblis, aku masih harus menemukan ayahku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Meskipun Iblis memiliki persahabatan yang mendalam dengan keluarga Dewi, ia masih menjawab dengan acuh tak acuh pada saat ini, beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan dengan sengaja. Oh, sepertinya Paman Iblis tidak berniat untuk mengakomodasi, tapi aku tidak begitu menggertak, aku ingin mengadakan kontes dengan Paman Iblis. Apakah kamu berurusan dengan sosok iblis? Suara iblis itu sangat dingin. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Dewi Dugu Xiaoxuan tiba-tiba menghilang dari udara tipis, dan kemudian muncul di samping Chen Nan 20 mil jauhnya. Dia tersenyum dan berkata, pinjam tubuhmu. Petik 2 petik 2. Chen Nan terdiam. Ini bukan pertama kalinya, Dewi ini benar-benar menatapnya, apakah tubuhnya begitu istimewa? Gusi tidak bisa menghentikannya, dan bayi naga hanya bisa membulatkan sepasang mata besar. The Zijin Shenlong di sampingnya bahkan lebih mengerikan, dan dia sangat khawatir tentang iblis wanita ini. Dia telah menderita kerugian besar, dan sekarang dia tidak ingin menghadapinya. Perasaan Chen Nan masih ada, tetapi tubuh itu tidak lagi milik dirinya sendiri. Sang Dewi bergabung ke dalam tubuhnya. Dia melihat dirinya naik ke langit dan datang di stasiun pemujaan untuk menghadapi iblis. Ini benar-benar perasaan yang menjengkelkan. Jika dia bisa mengalahkan Dugu Xiaoxuan, dia harus mengalahkan penyihir itu dengan rasa sakit. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk berurusan dengan karakter mengerikan seperti itu. Gadis kecil, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Aku takut hanya setan dan karakter lain yang berani sendirian. Aku hanya ingin bertarung denganmu. Perasaan Chen Nan benar-benar aneh sekarang, seperti pengamat, merasakan kata-kata dan perbuatannya sendiri. Aku mengerti. Iblis melihat ke dalam pada pemuda itu di depannya. Dengan naluri-naluriah, Chen Nan tahu bahwa dia sedang melihat dirinya sendiri, bukan Dugu Xiaoxuan. Iblis menoleh dan melirik ke jiwa-jiwa yang tersisa yang berdiri berdampingan dengan mereka. Mereka tampaknya memiliki perasaan hati. Bayangan jiwa itu mengirim auman panjang ke langit, dan seluruh neraka berlantai 17 bertingkat segera terguncang, yang mengungkapkan kekuatan itu tidak kalah dengan dewa abadi, belum lagi bahwa sekarang ada napas yang tak terduga.
Jiwa yang tersisa bergerak diam-diam dengan kedua tangan, dan tiba-tiba Chen Nan merasa dirinya mengendalikan dominasi tubuh. Dewi Dugu Xiao Xuan keluar, dia memandangi jiwa yang tersisa dengan takjub, dan tampak bingung, bertanya, siapa dia? Raja Iblis melambai Chen Nan menjauh dari medan perang dan berkata dengan suara yang dalam, sepotong pecahan jiwa perang. 9 tetes darah iblis sungguhan di batu Zenmo miliknya. Bagus. Tapi batu ajaib itu psikis dan tidak mau mengembalikan energi unsur darah iblis. Akhirnya, meskipun direklamasi secara paksa, kekuatan unsur diserap oleh Palankes. Tahun-tahun keterikatan yang tak berkesudahan dengan Palankes, setelah beberapa kemunduran, akhirnya melepaskannya. Petik 2. Siapa dia? Dugu Xiao Xuan tampak sangat bersemangat. Orang-orang yang bisa bertarung bersamaku. Xiao Xuan, kamu harus pergi. Ngomong-ngomong, Master Iblis jarang menunjukkan tatapan lembut. Pada saat ini, sosok ilahi besar berputar liar di atas kepalanya, turbulensi berubah, dunia dikalahkan, dan energi spasial yang sangat istimewa. Keluar, cahaya antara langit dan bumi menyilaukan, dan cahaya putih yang menyala-nyala mencegah Chen Nan dan Zijin Shenlong, yang memiliki kekuatan magis langit dan mata, dari melihat mereka. Tidak, aku tidak ingin pergi ke dunia ketiga. Sang Dewi tampaknya sedang berjuang, tetapi Tai Chi sudah menyelimutinya, dan kemudian berlari ke cahaya putih yang ganas itu. Setelah beberapa saat, cahaya menyilaukan menghilang, dan sosok Tai Chi perlahan-lahan berputar di atas Master Iblis dan jiwa yang tersisa, dan Dewi Dugu Xiao Xuan menghilang. Ini adalah adegan yang tak bisa berkata-kata. Tirani Dugu Xiao Xuan jelas bagi semua, tetapi masih digunakan oleh Iblis untuk memasuki dunia ketiga menggunakan Tai Chi. Iblis membalikkan tubuhnya dan menghadapi penjaga makam tua. Orang tuaku akan pergi sendiri, jangan repot-repot melakukannya. Orang tua di makam itu berkulit hitam. Lambat, aku ingin meminjam sesuatu darimu untuk sementara, kata Iblis. Apa yang kamu pinjam? Gunakan itu untuk tubuhmu. Petik 2 petik 2. Pria tua di makam itu memiliki suasana hati yang sama dengan Chen Nan Fangkai. Meminjam tubuh terlalu membisu. Aku meminjam untuknya. Iblis menunjuk ke jiwa yang tersisa di sebelahnya, dan berkata kepada orang tua yang menjaga makam, tidak akan lama. Ketika kita menyelesaikan semuanya, kita akan mengembalikannya kepadamu segera setelah memasuki dunia ketiga. Jangan berpikir tentang itu, tidak ada jalan. Lelaki tua di makam itu siap untuk bertempur. Meskipun dia biasanya ragu-ragu, dia memiliki prinsip dan batasan. Ketika Iblis berbalik untuk melihat Totem of the West, Red Rao, yang menderita hidup dan mati, menolak secara langsung, kecuali aku mati. Iblis tidak banyak bicara kepadanya. Setelah mendengar ini, dia segera meninju dengan pukulan ketika dia mengangkat hukum Yin Yang yang memberontak. Cahaya putih menyala muncul lagi, dan Red Rao langsung dibombardir ke dunia ketiga. Iblis benar-benar tidak meninggalkan wajahnya. Kamu juga harus di jalan. Orang tuaku berbicara, dan aku pasti akan pergi ke dunia ketiga. Tapi aku ingin menunggu sebentar, dan aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mendorong semua orang ke dunia ketiga. Bagus. Iblis tidak memaksa orang tua itu untuk menjaga makam. Dia berbalik di panggung ibadah, menghadapi pertempuran ajaib ribuan kaki, dan ada jejak penghargaan di matanya, mengatakan, saya ingin meminjam tubuh saya. Dari awal hingga akhir, Chen Zan yang magis menatap jiwa yang tersisa di panggung pemuja. Setelah mendengar ini, tanpa diduga, Chen Zan, yang penuh dengan hati yang membunuh, mengangguk dan tidak mengungkapkannya seperti yang dibayangkan. Niat membunuh gila, dan posisi seperti itu tampaknya keluar dari naluri. Bukan hanya lelaki tua di makam itu terkagum-kagum, Iblis juga sepertinya merasa sedikit terkejut. Jiwa yang tersisa bergegas dan dengan cepat memasuki tubuh pertempuran sihir. Ribuan ketinggian iblis dunia dengan cepat menyusut dan menjadi ukuran orang biasa dalam sekejap mata. Seorang pria muda yang heroik muncul di depan semua orang. Di kejauhan, Chen Nan bergidik di dalam hatinya, dan dia akhirnya melihat penampilan sejati ayahnya lagi. Chen Zan berdiri dengan iblis di panggung pemujaan, dan mereka melihat mata langit yang besar dan menyegarkan. Iblis berkata dengan acuh tak acuh, Chen Da dan Chen Er, saya tahu bahwa leluhur Anda belum bersatu lagi, kesadaran spiritual, dan sekarang Anda diam-diam mendominasi matanya. Jika Anda tidak takut mata reorganisasi keras dihancurkan selama perang, maka lakukanlah. Petik 2. Hei, ada tangisan dingin, kehampaan runtuh, dan cahaya putih berapi-api bersinar di antara dunia, dan kata-kata menjulang keluar, ini akan memasuki dunia ketiga dan mengumpulkan leluhur yang benar. Sekarang persis seperti itu, kesempatan. Kedua sosok dan mata besar itu bergegas menuju cahaya putih. Baik penjaga makam tua dan Chen Nan berpikir bahwa itu pasti yang paling berat untuk berurusan dengan semua orang di keluarga Chen, dan tidak bisa dihindari bahwa ada tabrakan besar yang sengit, tetapi dia tidak berharap itu akan begitu mulus. Namun, lelaki tua di makam itu masih tertawa dan berkata, semua orang di tempat kejadian telah menyelesaikannya, tetapi saya tidak percaya Anda benar-benar dapat membuat semua orang menjadi dunia ketiga. Iblis berkata dengan acuh tak acuh, mungkin. Menyembah platform oleh Yuan Shen saya, dan seharusnya bisa menangkap serangkaian pria kuat ini. Kemudian, dia dan Chen terbang menjauh dari platform ibadah, dia berteriak, sekarang mulai merekrut orang. Pergi ke stasiun. Petik 2. Menyembah kehampaan yang hancur dan bergegas keluar dari neraka ke-17. Ini benar-benar masalah besar, dan sang jenderal akan dikirim untuk mengundang orang untuk datang. Para master dari tingkat ini adalah ribuan mil jauhnya dari mereka.
Namun setengah jam, kehampaan itu runtuh, memuja Tai Fei kembali, diikuti oleh seorang pemuda dengan dendam di belakang mereka. Siapa leluhur Zixiao yang mengganggu tidur? Dia menutupi rambutnya dengan rambut ungu, mata seperti listrik, dan menatap dingin ke arah orang-orang di lantai 17 neraka ini. Aku mengundangmu untuk memasuki dunia ketiga. Pemimpin iblis itu tidak memiliki terlalu banyak kata, sosok dewa iblis langsung menutupi, cahaya putih menyala, dan leluhur Zixiao dipecah menjadi ranah ketiga. Setelah setengah jam, stasiun ibadah kembali dan kembali, kali ini diikuti oleh peti mati es, dan sesosok yang tergeletak di dalamnya dapat terlihat samar-samar. Selain itu, ada seorang pria muda dengan rambut panjang berwarna darah yang datang dari belakang. Keduanya dapat digambarkan sebagai kisetan, dan orang tua yang menjaga makam itu terkejut oleh nafas yang kuat. Orang tua di makam akhirnya berseru, apakah itu Taiko Six Evils? Hei, ini masalah besar. Di kejauhan, Chen Nan terkejut. Yang disebut 6 kejahatan kuno adalah leluhur sejati dari tanah suci 6 kejahatan. Raja Iblis. Pria muda berambut darah itu mengetahui bahwa Raja Iblis terkejut dan membuat suara keras, tampaknya dia sudah berurusan dengan mereka. Ini aku. Apakah kamu nenek moyang celestial dari keenam kejahatan di dunia kuno? Ini aku. Kenapa kamu membalikkan tanah 3000 kaki dan menggangguku untuk membersihkan? Aku ingin mengundang kamu ke dunia ketiga. Haha, Iblis Tuhan, kau masih dominan seperti dulu. Dalam keadaanmu saat ini, ada baiknya tidak dibunuh olehku. Dewa leluhur bersinar di matanya sekarang, menunjukkan bahwa dia sangat gila barang antik tua. Pada saat ini, peti es juga mendengar dengung dingin, berkata, setan Tuhan, termasuk leluhurku yang tidak simpatik. Termasuk, ledakan. Peti es itu meledak, dan seorang pria muda berambut putih berdiri di kekosongan. Dia mencibir, sikap sombongmu akan selalu sangat menjijikkan. Kau membangunkanku dari luasnya Suefeng bawah tanah, hanya untuk membiarkan aku menghargai kesombonganmu. Petik 2. Hei, tidak jauh dari sana, penjaga makam tua itu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, pertunjukan yang bagus untuk melihat dua barang antik tua ini. Sikap sombong iblis tidak berubah, dan berkata dengan dingin, kamu sangat kuat, tapi aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Pada saat ini, para dewa leluhur dan leluhur yang putus asa akhirnya memperhatikan sosok besar Taiji, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Dewa leluhur langit tertegun, saya tidak menyangka bahwa pengorbanan Anda berhasil. Dewa leluhur yang tak kenal ampun berkata, aku ingin bertanya tentang keahlianmu yang sebenarnya, bukan untuk bertarung melawan makhluk yang terdiri dari orang mati itu. Iblis berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, ada banyak orang yang ingin melakukan sesuatu dengan saya hari ini, jadi saya tidak bisa menemani Anda. Apakah kamu takut? Leluhur yang putus asa itu mencibir. Aku datang. Pada saat ini, pertempuran Chen yang berdiri berdampingan dengan iblis tiba-tiba terbuka. Iblis menatapnya dengan heran, dan akhirnya mengangguk. Siapa kamu? Leluhur yang putus asa itu mengungkapkan tatapan curiga, berkata, siapa kamu? Chen Zan tidak memiliki kata-kata, tetapi napas yang kuat pecah dalam sekejap, menyapu seluruh neraka berlantai 17 lantai. Niat perang tinggi tanpa kata-kata telah ditunjukkan kepada nenek moyang yang tidak simpatik, jika Anda tidak melakukannya, itu akan mengejutkan. Nenek moyang yang tidak kenal ampun menunjukkan pandangan yang bermartabat, dan lawan yang tidak dia pahami adalah yang paling mengerikan, dia memutuskan untuk menyerang dengan pengetahuan. Ice Cell Return Virtual. Dia mengucapkan sepatah kata dan mulai menunjukkan aturan terkuatnya. Langit penuh es dan salju, dalam sekejap, Chen Zan membeku di tengah-tengah gunung es. Pria tua di makam itu berteriak, sudah selesai. Itu tidak luput, itu dibekukan oleh es asli yang asli dalam legenda ini. Bahkan pria kuat kuno harus menghancurkan tulangnya, dan Yuan Shen akan sulit untuk melarikan diri. Tubuh Chen Zan di gunung es terkoyak. Di kejauhan Chen Nan terkejut dan marah, Zijin Shenlong dan Gu Si memeluknya, kalau tidak, dia akan bergegas. Iblis juga mempertanyakan, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak, Anda seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu. Namun, kata-kata orang belum selesai, dan fluktuasi tiba-tiba kesadaran keluar dari gunung es, dan kata-kata itu berkata, 10.000 kuno semuanya kosong. Kabut melonjak, dan gunung es menghilang dengan cepat, seolah-olah tidak ada yang terjadi, perang Chen masih berdiri di langit seperti dewa. Yang baik selamanya. Serigala tua itu berseru, sedikit kesadaran spiritual bisa mengembalikan semuanya ke asalnya. Aturan yang mengerikan. Iblis menatap Chen Zan dengan terkejut, dan berkata, mengapa kamu masih pemimpin? Tapi dia segera lega dan berkata pada dirinya sendiri, ya, kamu memiliki aturan yang sama. Tapi, nenek moyang yang putus asa tidak bisa mempercayai fakta-fakta yang terjadi di hadapannya. Terlalu mengejutkannya. 10.000 kuno semua kosong. Chen Zan mengucapkan satu kata pada suatu waktu, dan sekali lagi membacakan hukum tak terkalahkan seperti kutukan kuno. Apa? Nenek moyang yang putus asa berteriak, beberapa kecewa di udara, terus berubah arah, tetapi ketika perang Chen berhenti, leluhur yang putus asa itu tersapu oleh kekuatan hukum, dari penampilan 20-an hingga 18. Pada usia 9 tahun, penampilannya jelas lebih tidak dewasa. Ini, bagaimana mungkin? Dia tidak bisa mempercayai perasaannya, menunjukkan jejak ketakutan untuk pertama kalinya. Iblis memandang Chen Zan dan menoleh ke leluhur Sinto yang tak terlupakan, dalam hal keahlianmu, kerusakan semacam ini hanya perlu waktu 100 tahun untuk dipupuk. Dunia ketiga adalah yang terbaik untukmu.
Kamu, nenek moyang yang putus asa sangat sedih dan marah, jadi sangat memalukan untuk pergi ke dunia ketiga, tetapi sekarang tampaknya mereka hanya bisa menundukkan kepala. Chen Zan seperti patung kuno, tanpa kata-kata. Warna perubahan-perubahan dan kegilaan kehausan telah berubah beberapa kali. Selain itu, pandangan gila terlintas di mata dewa leluhur, mengatakan, aku akan mencobanya. Namun, dia dihentikan oleh leluhur yang tak kenal ampun. Dia menahan amarahnya dan berkata, kami mengakui bahwa Anda tidak mencobanya. Saya membutuhkan perlindungan Anda. Jika Anda mengalami kecelakaan, kami takut kita semua akan menderita secara tak terduga. Hanya kompromi seperti ini. Leluhur-leluhur terlihat sangat tidak bermoral dan tampak sangat tidak mau. Hanya, pada akhirnya dia menelan ludah. Ketika cahaya putih menyala, mereka berdua berjalan masuk, tetapi pada saat yang sama berkata dengan suara dingin, rasa malu hari ini, hari lain akan turun salju. Musuh yang kuat dipecah menjadi ranah ketiga. Setan itu berbalik dan dengan serius melihat pertempuran, dengan mengatakan, saya pikir kita bisa menyelesaikan masalah sekaligus, dan sekarang saatnya bagi kita untuk bergabung dengan pasukan lagi. Tidak jauh dari situ, lelaki tua makam itu melihat wajahnya sangat berubah. Dia tahu arti kata-kata iblis dan berkata, kamu iblis, benar-benar ingin melakukan itu akan mengubah seluruh dunia. Hanya sedikit sakit, suara iblis itu sangat dingin. Lelaki tua di makam itu berteriak, bagaimana ini bisa menjadi sakit kecil? Dunia ini kacau. Dunia surga dan manusia akan sangat berbeda, Anda akan membiarkan lintasan dua dunia berubah. Raja Iblis sangat ketakutan dan bangga akan zaman, meskipun dia telah lama terdiam, tetapi dia menyebabkan badai besar di awal kembalinya dia, dan dia adalah satu-satunya orang pemberani seperti dia yang berani berbicara dan ingin menjadikan semua penguasa kuno masuk ke dunia ketiga. Bahkan, dia benar-benar dapat melakukannya. Totem Barat, Dugu Xiao Xuan, dan Patriark Xi Xiao semuanya telah berhasil memasuki dunia ketiga. Meskipun keluarga Chen, novel yang paling cepat diperbarui, masuk secara sukarela, itu juga disebabkan oleh badai ini. Sekarang, itu adalah untuk mendorong para dewa kuno legendaris dari 6 kejahatan ke dunia ketiga. Surga dan bumi, hanya iblis yang berani melakukannya. Dalam prosesnya, ketika kekuatan dan kekuatan yang mendominasi dari penguasa iblis muncul, itu juga tidak dapat dicapai oleh orang lain, itu adalah pertempuran magis setelah jiwa yang tersisa memasuki tuannya. Sekarang dia juga menunjukkan keunggulan kuno dan modern. Keagungan. Sekarang sulit untuk mengatakan apakah jiwa yang tersisa yang mendominasi perang Chen, atau perang Chen yang mendominasi jiwa yang tersisa, tetapi satu hal yang jelas, keduanya bersama-sama akan menjadi karakter yang duduk sejajar dengan iblis. Kekal itu kosong, aturan mengerikan ini bisa digambarkan sebagai belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sekuat karakter dalam 6 kejahatan kuno, itu juga tak tertahankan, kehilangan kehidupan selamanya. Iblis memandang Chen Zan dengan dalam, lalu memandang ke langit yang tak berujung dan menghela nafas, apakah ini kebetulan, apakah ini benar-benar kebetulan? Aturan yang sama. Orang tua di makam dan Chen Nan dan yang lainnya tahu bahwa karakter yang dia bicarakan adalah jiwa yang tersisa dan pertempuran Chen. Haha. Dewa Iblis tersenyum sedih ke langit, wajahnya yang acuh tak acuh sudah lama menghilang, mengungkapkan fluktuasi emosionalnya yang sebenarnya, dan berkata, tanyakan bumi yang luas, yang hidup naik turun, hanya Dewa Iblis, tetapi kita bahkan memahami diri kita sendiri tidak bisa hidup. Petik 2. Sudah berakhir, orang ini menjadi gila, tidak ada cara untuk menghentikannya. Pria tua di kuburan bergumam pada dirinya sendiri, dan dia dengan cepat mundur selusin mil selama pidatonya. Benar saja, setelah iblis mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya menjadi dingin lagi. Dia berhadapan dengan roh iblis ke dalam pertempuran Chen iblis-iblis, tidak peduli siapa yang memimpin, siapapun yang kosong, tergantung pada Anda, mimpi bunga kosong, dibuat untuk saya. Bersama-sama, seluruh waktu dan ruang akan berubah, kita dapat bergandengan tangan untuk membuat kekacauan dunia. Tanpa menyentuh langsung semua orang kuat yang perlu masuk ke dunia ketiga, mereka akan langsung mentransfernya dalam ruang dan waktu. Tetapi ini dapat menyebabkan perubahan drastis di langit dan bumi. Langit, dunia, dan alam mendalam yang tidak memiliki nama baik dapat dihubungkan. Mungkin ini bukan hal yang buruk. Kecuali untuk dunia ketiga, semua alam disatukan menjadi satu, abadi untuk mencapai harmoni yang hebat. Raja Iblis, kamu sangat gila, bagaimana hal seperti ini bisa kacau? Jelas, lelaki tua di makam itu sangat khawatir dan membujuknya yang terakhir. Suara setan sangat dingin, mengatakan, pola dunia harus berubah. Beberapa orang memiliki ambisi yang terlalu besar. Mereka memiliki berbagai tujuan. Beberapa orang ingin memperbaiki seluruh dunia, dan beberapa orang ingin mengganti dunia besar dengan dunia batin, beberapa orang ingin membuka kembali dunia lain. Dalam suatu hal, saya mengagumi mereka, tetapi dengan cara ini, saling bertarung, bermain dunia, pada akhirnya akan menarik kekuatan yang lebih kuat dan membiarkan semua lapisan masyarakat menuju kehancuran. Petik 2. Orang tua di makam itu berkata, tapi kemampuanmu terlalu ganas. Iblis berkata, dunia adalah permainan, semua makhluk adalah catur, berpikir bahwa ia adalah penguasa permainan, pada kenyataannya, ia juga sangat terlibat dalam permainan. Saya tidak tahu, tidak ada yang bisa melompat keluar dari permainan. Hari ini, saya juga berpartisipasi dalam pertandingan terakhir. Orang tua di makam itu tidak bisa berkata apa-apa, dan akhirnya berkata dengan wajah kayu, kamu kejam, kali ini kamu menaungi semua orang. Tentu saja,
dalam kondisiku saat ini, bahkan jika semuanya kosong, dan fantasi bunga kosong, bertindak pada sosok iblis pada saat yang sama, aku khawatir itu tidak cukup. Namun, ada dunia yang rusak di sini, semuanya itu mungkin. Petik 2. Dunia yang rusak. Dalam proses kecurigaan pemilik makam tua itu, Raja Iblis itu berteriak, mari kita mulai sekarang. Dia berdiri berdampingan dengan pertempuran iblis seperti sisa dari jiwa yang tersisa ke dalam tuan, dan tubuh mereka mulai meledak dalam sekejap. 10 kaki. Baizang. 1000 kaki. Mulia. Dua tubuh iblis raksasa menjulang ke awan, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Tubuh iblis yang sempurna dan kuat, tenggelam di bawah lutut ke tanah, berlari ke kekosongan di atas dada, itu dapat digambarkan sebagai hingga 9 hari, turun ke dunia bawah, tegak. Para dewa dan tokoh iblis mulai bangkit ketika tubuh mereka melonjak, tetapi mereka selalu melayang dan melayang di atas kepala mereka, terus-menerus berputar, memancarkan emas dan sinar hitam, dan nafas tak berujung kehidupan dan kematian, menyapu dunia dan yang perkasa. Orang tua di makam akhirnya tahu pada titik ini bahwa lapisan neraka ke-17 adalah apa yang disebut dunia yang hancur. Sekarang dua orang yang kuat dan berkuasa sedang menyerap kekuatan dunia yang hancur dengan setan mereka sendiri. Chen Nan memperhatikan kedua pria itu dengan tenang di langit yang jauh, dan saat ini hatinya secara mengejutkan tenang. Nih, gila naga. Zijin Shenlong tergagap dengan bersemangat, berkata, kedua lelaki ini benar-benar bersemangat tentang naga itu, aku, ibunya, terlalu iri dan memujanya. Longseng harus seperti ini, semua yang ada di telapak tangan dunia, biarkan seluruh dunia ditentukan olehku, ini pria itu. Oh, petik 2. Bayi naga jelas tidak terlalu bersemangat, meskipun juga penuh dengan rasa ingin tahu dan kejutan, tetapi hal kecil mengepakkan sepasang sayap naga emas, menggantung, mengedipkan mata besar, berbisik, manusia adalah apa yang oleh Midodong, bisakah kamu makan? Apakah enak? Hidup selama kamu memiliki pikiran yang bahagia dan tenang, terlalu banyak beban, terlalu lelah, terlalu membosankan, tidak menyenangkan sama sekali. Petik 2. Orang tua di makam berkata pada dirinya sendiri, sudah berakhir, tidak bisa dihentikan. Sekarang, dunia ketiga harus hidup. Mudah untuk masuk ke tempat hantu itu, tetapi sulit untuk keluar. Orang tua saya keluar dengan semua kerja keras, dan sekarang saya harus masuk lagi benar-benar marah. Petik 2. Pada saat ini, semua orang di neraka ke-17 memiliki perasaan aneh, dunia menyusut dengan cepat, seolah-olah ruang itu ditarik. Ya, ini bukan ilusi, ini yang sebenarnya terjadi. Pertempuran magis antara Tuan Iblis dan jiwa yang tersisa menjadi Tuan, sambil menyerap kekuatan dunia yang hancur, seluruh dunia menyusut dengan cepat. Lagi pula, hukum terkuat yang ingin mereka terapkan bukan hanya terbatas pada satu orang, tetapi akan melintasi langit dan dunia manusia. Kekuatan kuat yang dibutuhkan tidak terbayangkan. 3 hari dan 3 malam kungfu nampaknya berumur ratusan juta tahun, dua tubuh iblis abadi telah berdiri di sana seperti zaman kuno, dan fluktuasi energi agung yang telah merambah seluruh dunia. Ini adalah kekuatan mengerikan yang tidak bisa melahirkan kekuatan mengerikan yang menolaknya. Bahkan sekuat orang tua yang menjaga makam, ia harus mengagumi dan membimbing kekuatan dunia yang rusak untuk bertindak di dua dunia lain yang lengkap, yang benar-benar gila. Jelas, dapat dirasakan bahwa sejumlah besar energi terus mengalir ke dua setan mengerikan, dan kemudian energi besar telah dipukul oleh keduanya menjadi sosok iblis. Gambar Tai Chi yang misterius juga tidak tahu berapa banyak daya yang dibawanya, dan perlahan-lahan berputar, memberi orang perasaan menghancurkan 100.000 gunung raksasa. Pada saat inilah Master Iblis dan Chen Zan akhirnya melakukan beberapa gerakan. Mereka bangkit perlahan dan perlahan memasuki sosok iblis abadi yang luas, dan mereka cocok dengan itu. Pada saat yang sama, kedua suara keluar secara bersamaan. Membalikkan kekacauan mimpi fantasi bunga kosong. 10.000 kuno semua kosong. Ketika dua kata menakutkan berakhir, kedua pasukan hukum bergabung bersama untuk membentuk pasukan hukum yang sama sekali berbeda, yang mulai bekerja di seluruh dunia. Ledakan. Lapisan neraka ke-17 terbuka, dan sesosok taiji besar melayang ke langit, terbang keluar dari neraka. Namun, ruang yang rusak itu tidak tertutup, dan itu masih terbuka. Sebuah kekuatan tak terlihat terus mengumpulkan sepanjang celah yang pecah ke sosok iblis. Dewa dan iblis taiji diubah menjadi 2, 4 menjadi 4, dan berubah menjadi puluhan ribu, terbang menuju seluruh dunia, dan kemudian bergegas ke surga. Pada hari ini, dunia berada dalam kekacauan, dan perubahan drastis yang tidak dapat dibayangkan terjadi, ada cahaya emas dan campuran hitam di mana-mana, dua bayangan sihir besar melintas dalam dua warna cahaya dan muncul di setiap sudut dunia. Mimpi tentang bunga-bunga kosong, yang kosong selamanya, menyatu bersama, mengumpulkan kekuatan dewa dan sosok iblis, dan menggunakan dunia yang hancur sebagai penopang. Ini memengaruhi dua alam surga dan manusia, dan memengaruhi pola dua ruang. Dunia dalam kekacauan. Gerbang langit terbuka lebar, banyak tempat di dunia dan surga dicampur bersama, dan ada banyak lorong besar di dua ruang. Perubahan besar masih di belakang waktu dan ruang dalam kekacauan, dan banyak dunia mendalam yang tidak dimiliki telah menghilang dan bergabung ke seluruh dunia. Mimpi tentang bunga-bunga kosong dan segala usia adalah kosong, dan itu sangat kuno. Sekarang, dengan mengandalkan kekuatan dunia yang hancur, kekuatan hukum yang kuat yang dicampur tidak dapat dibayangkan. Dunia terhubung, dan lingkungan telah berubah secara dramatis.
Setelah itu, gunung-gunung muncul di dunia, dataran yang tidak dikenal muncul di langit, dan wilayah kedua dunia tidak tahu berapa banyak mereka. Saluran yang tak terhitung jumlahnya antara keduanya masih berkembang, dan ada kecenderungan untuk sepenuhnya terhubung. Surga tak terhentikan. Di depan mimpi bunga-bunga kosong dan langit abadi, hukuman surga telah kehilangan efeknya dan perintahnya telah dilanggar. Tidak ada keraguan bahwa dunia akan berubah setelah tenang. Dalam menghadapi pergolakan kuno ini, lingkungan besar berubah, dan area kecil berubah. Dalam prosesnya, banyak Swanjis tampaknya tumpang tindih, dan semua ruang yang tidak disebutkan namanya tampaknya transparan. Bahkan lapisan neraka ke-17 tidak terkecuali, Chenan melihat ruang transparan dan tumpang tindih, berkedip seperti gelembung kosong. Dia melihat gelombang Laut Cina Timur di surga terhubung dengan gelombang Laut Cina Timur di lapisan neraka ke-17. Dia bahkan melihat sosok tari naga berkedip. Dia melihat Deis, gunung-gunung dan sungai-sungai di alam surga, terhubung dengan gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal di dunia. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang terhubung lebih megah dan megah dari sebelumnya. Dunia sedang berubah, ini bukan ilusi, ini adalah apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya langit dan dunia yang secara bertahap terhubung, tetapi bahkan dunia yang rusak ini juga terhubung ke dunia luar. Terkejut oleh pergolakan zaman, mereka akan dicatat secara permanen dalam sejarah. Pola dunia yang berubah, hubungan antara surga, dunia manusia, dan dunia yang hancur tentu akan memiliki dampak besar dan berjangkauan luas pada generasi mendatang. Tidak ada yang bisa menebak lintasan masa depan, dan banyak hal akan berubah dan berbalik. Saluran besar ruang semakin lebar dan lebih lebar, seperti sarang laba-laba, yang berpotongan antara tiga bidang. Praktisi transendental adalah yang paling sensitif, banyak orang kuat tahu bahwa dunia akan sangat berbeda dari hari ini, dan banyak orang dalam keadaan panik. Tentu saja, ada banyak orang dengan keterampilan yang hebat, yang terganggu untuk bangun dari tidur. Orang-orang ini memiliki metode kultivasi yang sangat berbeda. Satu latihan mungkin membutuhkan waktu 100 tahun atau 1000 tahun tidur, tetapi drama hari ini telah mengganggu pembersihan mereka. Meskipun hanya selusin orang terbatas, tetapi kekuatannya dapat digambarkan sebagai menghancurkan. Karakter ini memiliki mana yang luar biasa, bahkan jika mereka sekuat iblis, mereka tidak berani menunggu untuk itu. Bumi Timur, wilayah mendalam keluarga Li, tempat legendaris tempat iblis gila tidur, beberapa orang kuat berani menyinggung dan mengganggu. Li Jiaxuanji, yang dikenal sebagai gerbang pertempuran wilayah timur, menyebabkan banyak kekacauan di dunia, dan hampir dihancurkan oleh orang-orang di dunia. Tetapi setiap kali, banyak master bergegas ke Li Jiaxuanji dan semua berakhir dengan menyedihkan. Kapanpun Li Jiaxuanji akan gagal, iblis gila legendaris itu akan bangun dari tidurnya dan menghancurkan semua tuan yang berani membobol Xuanji, karena dikatakan bahwa ia adalah leluhur Li Jia yang jauh, dan ia tidak pernah meninggalkan Xuanji ini. Hari ini, Li Jiaxuanji mendengar teriakan panjang yang langsung menuju ke langit, energi ajaib meledak di pintu keluar Xuanji, sosok jangkung terbang keluar dari Xuanji dan naik ke langit. Salah satu pembudidaya paling kuat di wilayah timur, gila setan merasakan bahaya besar, dan dia ingin menolak musuh di luar alam yang sangat besar. Alasan mengapa monster gila disebut monster gila adalah karena orang-orangnya sangat gila, begitu mereka terjebak dalam pertempuran, mereka akan menjadi orang gila yang bertarung. Saat ini, dia berdiri terbalik dengan rambut hitamnya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang sangat berapi-api. Orang yang kuat seperti serinya telah lama sulit menemukan lawan di dunia, sekarang musuh yang kuat. Melakukan serangan, dia tidak hanya tidak memiliki kemarahan sedikit pun, tetapi juga sangat bersemangat dan bersemangat. Mengaum, awan iblis sangat kuat, bergegas ke atas, menyebarkan awan di langit, dan langit sangat gelap. Pada saat ini, sosok iblis besar bergegas ke depan, dan wajah iblis gila tiba-tiba berubah, berteriak, kamu adalah iblis. Aku ingin benar-benar berduel denganmu, mengandalkan perhitungan Tianbao semacam ini. Suara dingin datang dari sosok iblis, berkata, aku tidak punya waktu sekarang, pergi ke dunia ketiga dan tunggu aku. Sosok Tai Chi yang besar terselubung seperti langit, cahaya putih menyilaukan meledak, dan iblis gila itu meraung dengan amarah dan keengganan, dan kemudian menghilang di situ. Du Jiaxuanji, nafas yang luar biasa, kepala iblis surgawi bangun dari tidur untuk waktu yang lama, seluruh bagian Xuanji bergetar hebat, dan orang-orang di Dujia tidak dilanda kepanikan sepanjang hari. Demon Venerable yang legendaris ini adalah mimpi buruk terbesar keluarga mereka. Setiap orang dilahirkan dengan merek iblis, yang merupakan sumber tabu yang membatasi keluarga mereka. Di Dujiaxuan Realem, bumi hancur, dan kepala meledak dari kedalaman tanah. Ini adalah kepala seorang pria muda dengan karakter berani. Rambutnya gelap seperti tinta, matanya penuh dengan listrik yang mengerikan. Dia berkata pada dirinya sendiri, Dao, apakah surga dan bumi berubah secara drastis lagi? Saya telah menjaga bagian realem besar ini untuk perang Chen selama 10.000 tahun, tetapi apakah dia telah menemukan tempat di mana keajaiban tubuh saya disegel di dunia ketiga? Dengan self-talk setan, kesepakatan yang dia raih dengan Chen Zan 10.000 tahun yang lalu secara bertahap muncul. Demon surgawi diurai oleh orang-orang, disegel dalam 3 alam, tubuh yang hancur disegel di dunia dan alam surga, dan kekuatan intrinsik yang kuat dan tak tertandingi ditarik oleh kelahiran, disegel ke dalam dunia ketiga. Generasi perang Tian Jiao Chen secara tidak sengaja melepaskan kepala setan yang disegel, setelah itu mereka mencapai kesepakatan. Tian Mo membantu Chen Zan duduk di Dujiaxuanji, dan Chen Zan membantunya menemukan kekuatan aslinya.
Ada dunia yang hancur di tangan Chen Zan, yang dikatakan sebagai fragmen dari kehancuran dunia nyata sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Chen Zan dapat digambarkan sebagai menakjubkan, dia ingin memahami sebab dan akibat. Dia memiliki rencana jangka panjang untuk mereproduksi dunia nyata tahun itu, menemukan penyebab kehancurannya, memahami perubahan langit dan bumi, memahami sifat surga dan bumi, dan melihat sifat dunia besar. Namun, karena tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada seluruh dunia yang hancur setelah pemulihannya, Chen Zan memutuskan untuk memperhatikan situasi untuk menghindari kecelakaan. Dengan cara ini, realem Dujia mendalam lahir. Ini bukan tempat yang sederhana, tetapi bagian dari dunia yang rusak di tangan Chen Zan. Dari beberapa hal kecil, seseorang dapat melihat esensi seseorang, melihat dari dunia kecil ke dunia besar, dapat dikatakan bahwa ini adalah ide yang sangat berani. Untuk rencana ini, Demon juga sangat tertarik. Dia kehilangan kekuatan aslinya. Meskipun kesadarannya cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa masuk atau meninggalkan dunia ketiga. Kepala iblis surgawi berkata kepada dirinya sendiri, "Yah, saya merasakan tubuh yang tersisa. Ada peristiwa besar di dunia, mari kita kumpulkan tubuh itu terlebih dahulu." Setelah kata-kata itu berakhir, kepala iblis surgawi terbang keluar dari pintu keluar Dujia Suanji, dan langit berteriak, dan suara itu menembus awan. Setelah kilat besar jatuh, kabut hitam memenuhi, jiwa-jiwa yang tersisa tak terhitung jumlahnya terbang, dan iblis surgawi mulai mengumpulkan jiwa-jiwa dan sisa-sisa yang tersisa. Di sini tampaknya ada dunia hantu, angin dan peluit angin, awan hitam menekan bagian atas, hantu itu berat. Iblis surgawi tampaknya mengeluarkan kutukan kuno. Bahasa yang tidak jelas dan tidak jelas terus diekspor. Pada saat yang sama, sebuah mantra muncul di sekitar kepala, memancarkan cahaya jahat yang tak tertandingi, dan formasi kuno besar muncul di antara seluruh dunia. Heaven Demon Return Place. Ketika kata-kata itu berakhir, tabu dan halilintar membombardir, dan pada saat yang sama suara hantu menangis dan serigala ke segala arah terus berlanjut. Kekosongan itu rusak, dan dada Heavenly Demon datang, membanting dengan kepala Heavenly Demon. Kemudian, kekosongan terus runtuh, dan lengan kiri Tianmo, lengan kanan Tianmo, terbang berturut-turut. Tangan kiri Heavenly Demon dan tubuh bagian bawah Heavenly Demon terbang pada saat yang sama, berkumpul di tubuh residual Heavenly Demon. Keduanya dapat digambarkan memiliki hubungan yang baik dengan Chenan. Tangan kiri Tianmo pernah dipegangnya untuk waktu yang lama. Tubuh bagian bawah Tianmo dilepaskan olehnya menggunakan pisau naga besar untuk menghancurkan pembuluh darah naga bawah tanah. Hari ini, tubuh nyata Tianmo akhirnya telah ditata ulang. Meskipun telah kehilangan kekuatan aslinya dan tidak sebanding dengan beberapa barang antik lama yang kuat, ada beberapa orang dengan Dewa Tianmo yang kuat. Yah, aku ingin menggunakan kekuatan khusus anak laki-laki Chen Zanjia sebagai pilihan kedua untuk memulihkan kultivasi, tetapi sekarang tidak ada waktu, Tianmo berkata pada dirinya sendiri, dengan dingin melirik ke langit. Meskipun jauh dari keadaan puncak, postur menjadi orang kuat masih terungkap. Sosok iblis besar datang dengan cepat, terselubung di langit di atas iblis. Iblis sangat terkejut, melihat dua bayangan iblis besar dalam gambar Taiji. Dia menatap iblis, dan kemudian menatap pertempuran sejenak. Chen, siapa kamu? Pertempuran magis jiwa yang tersisa ke dalam Tuhan, seperti fosil kuno, tidak bergerak sama sekali, dan berdiri diam di sosok iblis. Demon surgawi menatapnya dalam-dalam, dan akhirnya menatap Raja Iblis dengan mencibir, menurut senioritas saya harus memanggil Anda suara yang bagus. Anda adalah iblis pertama sebelum saya iblis pertama setelah kesunyian Anda, apakah Anda ingin melakukan sesuatu dengan saya hari ini? Petik 2. Tidak, hari ini aku hanya ingin mengajakmu ke dunia ketiga. Hei, Raja Iblis, kau selalu begitu sombong. Tapi hari ini, aku harus menanggungnya, karena aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Biarkan kau mengirimku ke alam ketiga, aku pribadi pergi untuk menemukan kekuatan asli. Raja Iblis, tunggu aku untuk kembali ke puncaknya. Nyatakan, Anda harus meminta nasihat. Petik 2. Keangkuhan itu seperti ayahmu. Iblis hanya mengucapkan kalimat seperti itu, dan kemudian dia menurunkan sosok ilahi, cahaya putih yang menyala-menyala, dan iblis menghilang dari tempat semula. Sosok Tai Chi melonjak ke langit dan terbang ke langit yang jauh. Keluarga Chen di alam surga dan tanah murni di 9 surga semuanya ada di sana. Iblis dan iblis ada di antara langit dan bumi. Pada akhirnya, itu terbang ke barat. Pada hari itu, auman naga besar menyebar di seluruh tanah barat. Semua praktisi yang kuat membuat kesimpulan terakhir di pertama kalinya. Itu adalah naga legendaris. Segera setelah itu, sepotong sihir cerah bersinar di seluruh dunia, dan seluruh tanah barat tersebar di seluruh fluktuasi energi ini. Semua praktisi merasa ngeri. Para tetua senior tahu bahwa itu adalah kekuatan sihir Taiko Tabu, yang mungkin merupakan legenda Suire Tabu Master sedang ditampilkan. Apa yang salah? Tianlong, Taiko Tabu Mage, ini adalah karakter yang berpikir bahwa mereka tidak ada lagi, dan ada fluktuasi energi tanpa akhir. Dalam perubahan besar sebelum kita, adakah yang menembaknya? Ini adalah pertanyaan di benak para pembudidaya tanah barat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah apa yang Master Iblis dan jiwa yang tersisa memasuki pertempuran Chen Master Iblis untuk mengendalikan sosok iblis. Alam celestial barat juga tidak damai, dan itu juga menarik para dewa dan monster untuk mengunjungi. Peta Taiji tidak memasuki salah satu kuil utama, tetapi sampai ke reruntuhan dan langsung menghancurkan sisa-sisa yang rusak.
Para dewa alam surga barat merasakan getaran dari jiwa pada hari ini, napas yang mengerikan secara instan di surga. Banyak dewa dengan cepat bergegas menuju relik, ingin menyaksikan kelahiran negara adik kuasa, tetapi ketika mereka bergegas ke sana, mereka hanya menemukan kilatan cahaya putih, dan kemudian sosok besar Taiji melayang ke langit. Selanjutnya, tokoh setan dewa Taiji bergegas ke altar pengorbanan surgawi, kekuatan menakutkan lain dari kekuatan ekstrim meletus, menggemakan ini, altar dewa setan juga meletus gelombang teror. Sosok iblis belum datang, dua orang kuat kuno yang telah disembunyikan di kedua altar sudah muncul dengan sendirinya, dan mereka akan bergabung melawan musuh. Para dewa langit terkejut, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada penguasa leluhur di altar pemujaan dan iblis pemujaan. Kali ini, dewa iblis dan iblis Chen Zan jiwa yang memasuki Tuhan berada dalam masalah besar. Sosok setan ilahi Tai Chi dan dua kekuatan terus-menerus membombardir, dan nafas yang mengerikan meletus di seluruh langit. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya dua orang kuat ini di surga barat. Itu adalah leluhur waktu dan leluhur ruang. Kuil utama dan kuil iblis dari surga serentak berseru. Itu luar biasa. Kedua leluhur itu masih hidup. Siapa yang berani menyerang dewa ruang dan waktu yang maha kuasa? Hati para dewa barat penuh dengan keraguan. Kekuatan waktu dan ruang sangat dekat dengan asal-usul dunia. Hukum kultivasi Tuan Iblis bermimpi tentang bunga-bunga kosong, dan hukum kejiwaan iblis dalam peperangan Tuan Kosong selamanya. Intisari keduanya adalah kekuatan asli ruang dan waktu. Dan orang-orang yang harus mereka hadapi sekarang adalah leluhur ruang dan waktu di barat. Meskipun mereka memiliki peta Tai Chi dan mengandalkan dunia yang hancur sebagai dukungan mereka, dua dewa besar kuno di barat juga memiliki modal yang kuat. Tempat seperti apakah altar pemujaan dan altar pemujaan? Itu adalah mata dari dua sumber kekuatan spiritual di alam surga barat. Dan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, saya tidak tahu berapa banyak dewa, platform pengorbanan dan platform pengorbanan yang telah dikorbankan. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan peta sihir dewa Taiji dan dunia yang rusak lebih kuat. Setengah seperempat jam nenek moyang waktu dan leluhur ruang dengan enggan mengeluarkan dua jeritan panjang, yang diubah menjadi dua lampu putih dan dipecah menjadi ranah ketiga. Sampai jumpa, iblis, di alam ketiga, ketika saatnya tiba, kita akan berjuang untuk sukses dan tidak pernah mati. Petik 2. Menyatakan perang. Deklarasi perang terkuat, tanpa akhir. Bisa dibayangkan bahwa dalam waktu dekat, dunia ketiga akan memiliki perang yang lebih tragis. Tidak ada kata dalam pertempuran Chen iblis antara iblis dan jiwa yang tersisa. Mereka mengendalikan sosok iblis Taiji dan terus melintasi di surga barat ini. Itu tidak pergi sampai setelah waktu yang lama. Pada hari ini, berapa banyak orang yang diundang ke dunia ketiga, tidak ada yang tahu. Namun, para pembudidaya di dunia dan di dunia tahu bahwa peta Tai Chi yang misterius telah melakukan peristiwa besar yang mengejutkan zaman sekarang. Pada hari ini, itu disebut hari tanpa langit. Kultivator yang paling kuat di dunia telah menghilang dari dunia dan surga. Beberapa orang bisa lebih tua dari langit, yang dapat dilacak kembali ke zaman kuno, tetapi mereka dipukuli ke dunia ketiga pada hari ini. Ucapkan selamat tinggal pada dunia asli. Orang-orang ini disebut Tuan Siang oleh keturunan mereka, dan pada hari mereka menghilang, mereka juga disebut hari tanpa langit. Tuan Iblis dan jiwa yang tersisa memasuki Iblis Tuan Chen pertempuran untuk mengendalikan sosok Iblis, melintasi timur dan barat, dan melintasi langit dan bumi, mengubah pola tiga alam. Dunia manusia, dunia celestial, dan dunia yang hancur tidak dapat sepenuhnya terhubung, tetapi ada banyak bagian spasial yang besar antara ketiga dunia, yang tidak lagi seperti tiga dunia yang sepenuhnya tertutup. Pada akhirnya, Raja Iblis mereka kembali ke dunia yang hancur dan terbang ke Chenan di depan mereka. Sebuah kekuatan mengerikan mengunci Chenan, tetapi akhirnya dibebaskan lagi. Dalam momen singkat konfrontasi, Chenan tidak memiliki kebingungan, dan tidak ada yang mengerikan untuk memasuki dunia ketiga, sehingga ia bisa bersatu kembali dengan orang tuanya sesegera mungkin. Namun, jika itu benar-benar entry pasif ke dunia ketiga, dia juga akan sangat menyesal apa yang harus dilakukan Yuxin. Dia telah lama bersumpah untuk kembali ke Yuxin sungguhan, dan hanya ketika Yuxin dapat kembali, dia benar-benar dapat memasuki dunia ketiga tanpa khawatir. Sosok iblis mengunci bayi naga lagi, tetapi tampaknya ragu-ragu. Baby Dragon jelas-jelas adalah kepala hantu kecil yang licin, bagaimana mungkin ia tidak tahu konsekuensi ditatap oleh sosok iblis, hal kecil itu sangat gugup, hanya berpura-pura bodoh, Tuhan berkata, aku bukan saudara perempuan, jangan menatap seperti ini aku, kalau tidak aku akan malu. Petik 2. Kekuatan yang kuat akhirnya menghilang, dan suara iblis terdengar di sosok iblis. Dia berkata dengan acuh tak acuh kepada penjaga kuburan tua di langit, kamu adalah orang terakhir, silakan masuk ke dunia ketiga. Pria tua di makam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, setan Tuhan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tiga alam telah dibersihkan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semua orang kuat diundang ke alam ketiga? Seharusnya, kupikir tidak ada penghilangan. Jika benar-benar ada master dari seri ini yang belum kurasakan, maka bahkan jika aku menemukannya, aku khawatir aku tidak bisa menahannya dalam kondisiku saat ini. Haha, bahkan kamu tidak bisa 100% yakin. Aku mungkin akhirnya menyebabkan banyak kekacauan pada akhirnya. Orang tuaku juga akan pergi ke dunia ketiga. Tunggu sebentar, Chen Nan buru-buru memanggil penjaga makam tua dan sosok iblis akan menghilang. Chen Nan membuka dunia batin dan melepaskan dua anak, satu emas dan satu perak.
Bocah yang menggertak guru dan menghancurkan leluhur, bukankah sudah kami beritahukan, kami tinggal di sini sementara, jangan ganggu kami. Kedua leluhur yang masih hidup tidak memiliki kesadaran menjadi tahanan, mereka bertanya pada Chen Nan dengan cara berduri. Chen Nan merasa tidak pantas tentang bagaimana menghadapi mereka berdua, jika itu orang lain, dia akan mengambil gambar yang bagus dari mereka. Nenek moyangnya, ini benar-benar sakit kepala yang membuat orang menangis dan tertawa. Tolong bawa mereka berdua ke dunia ketiga dan berikan kepada keluarga Chen. Wow, haha. Gravekeeper tua itu tertawa liar, dua anak konyol datang. Bukan hanya 4 leluhur dan 5 leluhur yang geram, tetapi bahkan kepala Chenan juga tampak garis-garis hitam. Bagaimana ini bisa menjadi leluhurnya? Kata-kata dingin iblis datang dan berkata, tidak perlu, jika tidak ada kecelakaan, tanpa 1000 tahun, mereka tidak akan dapat mengembalikan vitalitas mereka, banyak hal akan terjadi dalam 1000 tahun. Haha, itu bagus, orang tuaku mengambil satu langkah lebih dulu. Orang tua di makam selesai berbicara, di mana dia berdiri, cahaya putih menyilaukan meletus, dan kemudian dia menghilang dari tempat yang sama. Sosok iblis juga akan memasuki dunia ketiga. Pada saat ini, Chen Nan berlutut di kekosongan, dan dia bertarung melawan iblis Chen, dengan mengatakan, ayah, aku akan pergi ke dunia ketiga untuk menemukanmu. Tubuh Mo Xingchen bergetar sedikit, dan perlahan-lahan berbalik untuk mengungkapkan penampilan yang sangat istimewa. Temperamen aslinya tampak menghilang. Di matanya, sinar cahaya lembut muncul, perlahan-lahan membuka, tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Orang-orang dapat berhasil dengan santai. Keuntungan dan kerugian seimbang. Sebesar apapun kerugian Anda akan mendapatkan sebanyak yang Anda dapatkan. Sebanyak yang Anda kehilangan, Anda akan kehilangan sebanyak 10.000 tahun. Petik 2. Chen Nan tertegun. Dia memiliki ilusi bahwa itu bukan perang Chen yang ajaib. Tampaknya perang Chen yang sesungguhnya telah kembali. Apakah ayahnya memberi bayangan padanya? Cahaya menyala melintas, dan sosok besar Tai Chi melilit Tuan Iblis dan pertempuran Chen dan menghilang di tempat. Benci aku 10.000 tahun, aku kehilangan terlalu banyak, tapi apa yang aku dapatkan? Chen Nan berdiri diam di kekosongan. Jalan di depan itu panjang, kemana saya harus pergi? Sekarang dunia telah berubah secara dramatis, tidak dapat dihindari bahwa banyak peristiwa besar akan terjadi. Pada saat ini, cahaya dalam kekosongan melintas, dan sosok emas muncul di depan Chen Nan. Ini adalah orang tua kualitatif, bentuk tubuh khas barat, tetapi itu bukan daging yang nyata, seolah-olah sepenuhnya terkondensasi oleh cahaya keemasan. Hasilnya hampir transparan. Chen Nan bangun dan segera berbalik kepada Tuhan, dan bertanya dengan waspada, siapa kamu? Aku adalah Paus Cahaya Pertama. Chen Nan kagum bahwa dia tidak menyangka bahwa Paus Terang Pertama yang telah berada dalam kegelapan telah muncul. Dia sebenarnya fisik yang istimewa. Tampaknya melihat keraguan Chen Nan, dia tersenyum pahit, tubuh saya telah lama padam dalam asap, dan saya hanya bisa mengandalkan latihan yang dilewati oleh Dewa Cahaya untuk menyingkat jiwa saya dan berubah menjadi konstitusi fotokimia. Berjuang keras. Petik 2. Selanjutnya, generasi kualitas cahaya pertama Paus Guangming melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi orang-orang seperti Chen Nan dan Zijin Shenlong, ia bahkan membungkuk di depan bayi naga dan mulai menghormati si Dali dengan hormat. Langkah ini, bayi naga yang tertegun berdetak, terbang ke bahu Chen Nan, hal kecil itu jelas-jelas mewaspadai paus yang kuat ini. Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan? Aku baru saja mendengar kabar bahwa meterai di surga telah dirusak olehmu, dan orang berdosa memanggil Tuhan. Apa yang kamu bicarakan? Baby Dragon tampak bingung, tetapi makhluk kecil itu awalnya adalah tongkat dewa, dan mulai berjalan dengan lancar, tongkat dewa yang cerah menyala. Tuhan berkata, maafkan kamu yang tidak bersalah, menjauhlah dariku 100 kaki. Generasi pertama Paus tercengang, dan kemudian mundur dengan sikap tunduk. Tuhan berkata, ada konspirasi. Bayi panjang bergumam pelan, Chen Nan, loah, apakah kita akan melarikan diri atau melawan Nirwana? Si kecil siap berkeliaran kapan saja. Kamu Tuhan kecil, kata Chen Nan kesal dan menghibur, jika dia jahat, tidak perlu melakukannya, atau pertama-tama tanyakan apa yang terjadi. Oke, Baby Dragon berbisik, mengapa aku melihatnya tidak nyaman? Mata besar anak kecil itu berkedip dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Paus tolong datang ke sini, kata Chen Nan. Tetapi generasi pertama Paus memandangi bayi naga dan sepertinya menunggu keputusannya. Tuhan berkata, lalu datang ke sini. Xiaolong bergumam dengan ketidakpuasan. Chen Nan berusaha untuk tetap tenang sebanyak mungkin dan bertanya kepada Paus, kamu baru saja memanggilnya Tuhan, yang disebut Tuhan, haruskah? Bukankah ini mengacu pada generasi pertama Dewa Cahaya? Tepat. Paus menjawab dengan tegas. Oh, apakah kamu membuat kesalahan? Ini membuat naga gila, dan tongkat dewa kecil akan menjadi generasi pertama Dewa Cahaya. Wow haha. Naga tertawa, jika dia adalah generasi pertama Dewa Cahaya, aku Tianlong Kaisar, aku adalah generasi pertama Dewa Setan Gelap, aku adalah master dari wilayah timur, aku. Petik 2. Zijin Shenlong membantah sambil tertawa liar. Naga tongkat dewa kecil jarang menunjukkan ekspresi malu, seperti susu dan susu, tetapi sedikit malu, Tuhan berkata, bahkan jika kebijaksanaan saya tak tertandingi di dunia, kekuatan saya tidak tertandingi, tetapi kekuatan Anda tidak dapat dipuji, tetapi Anda tidak dapat dipuji, Dewa Cahaya adalah kepala yang mati. Aku, bagaimana bisa naga pada naga dengan potensi tak terbatas dan masa depan yang tak terbatas dikaitkan dengan hantu mati?
Chenan memiliki rasa tawa. Generasi pertama paus yang cerah tertegun, meskipun ia sudah siap untuk waktu yang lama, dagunya hampir jatuh ke tanah. Di depan saya, mata besar yang berkedip, seperti susu dan susu, hal-hal kecil seperti anak-anak yang tidak bersalah, apakah itu benar-benar paus cahaya? Dia bingung. Tidak ada yang salah. Tampaknya itu menghibur dirimu sendiri, dan sepertinya mengkonfirmasi bahwa paus cahaya berkata, kamu adalah Tuhanku cahaya dewa. Apa yang sedang terjadi? Sejauh yang saya tahu, hal kecil itu memang balap naga. Tanya Chen Nan. Generasi pertama paus cahaya tampaknya sangat terbuka, dan tidak keberatan Chen Nan merujuk pada Baby Dragon. Sebenarnya kita belum pernah melihat tubuh Dewa Cahaya yang sebenarnya. Aku belum melihatnya, kamu masih menggigitku, gumam Xiaolong dengan ketidakpuasan. Dewa Cahaya yang muncul di depan dunia hanyalah inkarnasi dari tubuh asli. Dengan deskripsi generasi pertama paus, Chen Nan dan Zijin Shenlong secara bertahap memahami kebenaran masalah ini. Dewa Cahaya generasi pertama yang legendaris adalah keberadaan yang sangat istimewa. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di seluruh dunia dan jarang kembali ke surga. Dia dan bayi naga berbagi hobi khusus. Misteriusnya yang tak tertandingi, tidak ada yang melihat tubuh sejatinya sama sekali, hanya beberapa orang yang melihat salah satu inkarnasinya, bahwa inkarnasi dihormati sebagai Dewa Cahaya. Hanya 3 atau 5 orang yang tahu bahwa generasi Dewa Cerah adalah penjelmaan orang yang kuat. Untuk tubuh nyata, tidak ada yang tahu bagaimana dia ada. Karena saya tidak cukup tahu tentang Dewa Cahaya, tidak ada yang tahu kebenaran tentang pertempuran yang akan dihancurkannya, hanya bahwa ia dan setan surgawi telah berakhir dengan kegagalan. Tetapi yang aneh adalah bahwa setelah Dewa Cahaya menghancurkan tulang-tulangnya, sebelum arwah menghilang, dia bergegas ke surga, menyegel beberapa benda yang tidak diketahui, dan mengabaikan tubuh yang hancur. Dan dia diperintahkan untuk menarik semua orang dengan tubuh yang patah, sehingga mata orang-orang dapat terfokus pada tubuh yang hancur itu. Dia mengeluarkan kata-katanya, dan suatu hari setelah tulang dikumpulkan, dia akan dibangkitkan. Omong-omong, Chen Nan telah menilai dari petunjuk tertentu bahwa bayi naga harus menjadi generasi pertama Dewa Cahaya. Banyak masalah sekarang diselesaikan. Panah matahari penembakan senjata suci paus suci, mengapa formasi anti-skala bayi naga? Sudah jelas, sisa-sisa Tianlong yang tersegel di surga hanyalah bagian dari tubuhnya yang asli. Tubuh yang hancur hanyalah inkarnasinya, digunakan untuk menarik perhatian dunia luar, dan menggelapkan Chen Chang. Dan itu mampu melahap peninggalan Dewa Cahaya, karena itulah kekuatan dalam inkarnasinya. Kebenaran muncul, tetapi itu terlalu membisu. Baby Dragon sebenarnya adalah generasi pertama Dewa Cahaya, tepatnya, salah satu inkarnasinya adalah generasi pertama Dewa Cahaya. Ini sebenarnya memiliki identitas ganda. Oh, istriku konyol, Benny kecil malas yang lezat adalah dewa yang cerah. Aku, Chen Nan benar-benar terdiam, tongkat dewa seperti itu, apakah dewa leluhur yang cerah disembah dan dikagumi oleh ribuan orang? Tuhan benar-benar bercanda. Baby Long mengedipkan matanya dengan polos dan bergumam dengan tidak puas, mengapa kamu menatapku seperti ini? Melihat ekspresinya yang polos, beberapa orang di tempat kejadian hampir jatuh ke tanah, termasuk generasi pertama paus. Hei, ada rona di mata bayi naga, dan dia berkata kepada suara generasi pertama susu paus, Tuhan berkata, aku adalah tongkat dewa yang agung, tidak, itu adalah Dewa Cahaya. Sekarang aku mengambil nama Tuhan mengajarkan Anda. Petik 2. Tampilan generasi pertama paus cahaya segera hikmat dan dengan sangat hikmat berkata, Dewa Cahaya Maha Kuasa, dan budakmu yang paling setia akan mendengarkan pengajaranmu. Tuhan berkata, aku lapar. Meninju. Paus cahaya tidak menahan diri dan jatuh ke tanah. Tuhan berkata, aku benar-benar lapar. Paus cahaya sedikit bergetar dari tanah, seolah-olah menderita pukulan yang sangat berat, berjuang untuk menahan emosinya, dan berkata dengan sopan, Tuhan, aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tuhan berkata, kamu benar-benar hamba yang paling setia. Hal kecil itu dipuji perlahan, sungguh-sungguh dan serius. Kemudian, ia mengatakan banyak makanan dengan cepat dan tergesa-gesa, saya ingin 1000 pasang sayap ayam panggang, tidak, ini 10.000 pasang. 5.000 pasang renyah pedas, 5.000 pasang renyah dan renyah. 5.000 pound lagi foie gras, 5.000 pound steak, 5.000 kaki domba panggang, 5.000 pound tulang rebus, 5.000. Akhirnya, 5.000 barel anggur merah. Oh, aku suka dan minum anggur pertama Lafayette. Petik 2. Generasi pertama paus cahaya bergidik dan pergi. Chen Nan dan Zijin Shenlong tertegun, jika hal kecil ini dihormati sebagai dewa cahaya lagi, hari-hari ketika gereja cahaya berada di air yang dalam masih akan datang. Harus dikatakan bahwa paus tua memiliki kekuatan gaib. Setelah 1 jam, dia benar-benar mengangkut makanan pegunungan ini, dan dia juga menggunakan sihir ringan untuk melindungi makanan dari uap. Tuhan berkata, aku sangat mabuk. Baby Long bergegas ke gunung makanan. Chen Nan mendekati paus Guangming dan bertanya, tahukah Anda bahwa dahulu kala, ada Tianlong bernama Dawei Dawei? Ya, konon pria ini bercampur di timur dan barat. Meskipun disebut Dawei Dawei, lebih tepat disebut makan dan minum, Ngomong-ngomong, Guangming mengajar Guang-Guang untuk menghentikan suaranya sekaligus. Dulu, dia tidak tahu bahwa tubuh Dewa Cahaya adalah Tianlong. Sekarang dia tahu, dia tidak bisa menebak siapa Long Bao. Hehehe, Paus Cahaya benar-benar tercengang, dan leluhurnya sebenarnya adalah sosok yang bermasalah. Dade dan Wei Long benar-benar makan sedemikian rupa sehingga mereka menciptakan gereja yang terkenal.
Saya harus mengatakan, Dade dan Wei Long benar-benar tuan. Tentu saja, Chen Nan tidak akan berpikir bahwa kebajikan agung naga itu akan benar-benar menjadi gereja yang cerah yang dibangun khusus untuk makan dan minum. Kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan yang sangat dia pedulikan. Dengan siapa Dewa Cerah dan Iblis Surga bertarung, apakah tidak ada petunjuk? Aku benar-benar tidak tahu pertanyaan ini. Aku hanya tahu bahwa lelaki itu tampaknya datang secara khusus untuk membunuh Dewa Cahaya. Iblis dan orang misterius lain adalah pembantu yang diundang oleh Dewa Cahaya. Chen Nanjian tidak bisa meminta informasi yang berguna, dan dia tidak bertanya lagi. Dia berkata, bisakah Anda membiarkan bayi naga? Oh tidak, itu Dewa Cahaya yang akan mengikuti saya. Tidak masalah. Tanpa diduga, generasi pertama Paus Cahaya setuju dengan cepat, dan ada perasaan lega. Kemudian dia membuka ruang dan mengeluarkan sepasang tulang dewa yang cemerlang, dengan mengatakan ini adalah inkarnasi Dewa Cahaya. Tulang-tulang itu dapat membantu pemulihan dewa leluhur. Petik 2. Chen Nan mendapatkan uangnya di dunia batin. Dia tahu bahwa ini pasti akan bermanfaat bagi Xiaolong. Kali ini ketika dia datang ke barat, pria kecil itu memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan berkali-kali, semua karena sisa tubuh dan inkarnasi Tianlong. Namun, dia tahu bahwa sangat sulit untuk memulihkan hal-hal kecil. Setelah semua, musuh yang mengerikan ribuan tahun yang lalu dirancang khusus untuk membunuhnya, dan kerusakan yang disebabkan tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Pada saat ini, hanya Gusi berdiri di samping Chenan, dan Zijin Shenlong sudah berebut dengan Long Bao untuk menyapu makanan seperti gunung. Sekarang dunia yang hancur terhubung ke dunia manusia, Chen Nan telah dapat kembali dengan lancar. Inilah masalahnya. Setelah memahami berita perang Chen, dia tidak lagi khawatir dan memutuskan untuk kembali ke dunia manusia. Setengah jam kemudian, Chen Nan, Zijin Shenlong, Gusi, dan juga dengan enggan, berhadapan dengan generasi pertama bayi Paus Bao Bao, yang mundur 3 kali dalam satu langkah. Xiaolong melambaikan kaki emas kecil dan berteriak kepada Paus tua, Tuhan berkata, aku akan merindukanmu, dan aku akan datang untuk mengunjungi kamu dari waktu ke waktu. Tubuh Paus tua bergetar berulang kali, tidak tahu apakah itu bersemangat atau menakutkan, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Chen Nan akhirnya meninggalkan dunia yang rusak dan dengan cepat terbang menuju tanah timur. Lin Mangchang, 100.000 gunung di bagian tengah daratan Tianyuan, setelah perubahan drastis di langit dan bumi ini, ternyata bahkan lebih luas dari sebelumnya, dan itu melebar beberapa kali. Ketika Chen Nan berusaha menemukan jedi kematian, dia tidak menemukan petunjuk. Kematian jadi tampaknya menghilang dari udara tipis, dan dia tidak tahu kemana dewa yang tidak dikenal, iblis, dan Qianlong telah pergi. Tiba-tiba, cahaya samar dan bayangan melintas, dan sosok cantik itu terbang di atas pegunungan, seolah-olah Lady Sembilan Surga datang ke bumi, tapi itu adalah tulang es batu giok, matanya seperti air musim gugur, Daisuan yang tak punya cuaca yang tak tertandingi, dia terlihat miskin menghentikan Chen Nan dari jalan mereka.